Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus antraks di Gunung Kidul, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Dewi Irawati. Selamat siang, Ibu Dewi Irawati. Selamat siang, Mas dan Mbak Angga. Ya, pertama kami ingin mengkonfirmasi ini, Bu, kalau data dari Kementerian Kesehatan ini ada 3 orang yang meninggal dunia. Kalau data dari Dinkes di Gunung Kidul ini, apakah benar korban meninggal sudah 3 orang, Ibu? Kami yang pasti itu ada 1 yang sudah dinyatakan positif antraks meninggal dunia. Ya. Kemudian yang 2 yang disampaikan oleh kementerian, kami cek lapangan, langsung kami ke rumah sakit yang merawat. Ternyata di sana tidak didiagnosa antraks. Jadi kami masih berpegang pada diagnosa dari rumah sakit begitu. Ya, artinya 2 korban yang meninggal itu tidak didiagnosa akibat antraks ya, Bu ya? Iya, karena mungkin sudah meninggal sebelum dari kasus yang awal kami temukan gitu. Jadi sudah berlalu gitu. Kejadiannya yang 2 ini bulan Mei, sedangkan kami dilaporkan yang kejadian bulan Juni. Itu. Jadi kami harus menelusur ke belakang. Kami datangi rumah sakit dan dari diagnosanya itu dinyatakan tidak antraks gitu. Baik, Ibu Dewi, informasinya juga ada sekitar lebih dari 90 warga yang sudah dinyatakan terpapar oleh antraks. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah mereka yang sudah positif antraks ini bisa menularkan kepada orang lain? Ya, antraks ini termasuk penyakit jenis zoonotik, jadi penyakit yang terjadi pada manusia karena ditularkan oleh hewan yang mengandung kuman antraks. Jadi kalau penularan dari manusia ke manusia itu tidak terjadi. Jadi kepada para saudara-saudara kita yang tertular atau yang positif antraks ini, kita tidak perlu khawatir untuk menular ke manusia lainnya. Ya. Baik. Ibu Dewi, ini kan sekarang ada 85 warga yang terjangkit antraks, Bu, yang dengan gejala ya, Bu. Ya, gejalanya seperti apa ini, Bu? Sebenarnya yang 85 itu tidak yang 85 itu positif. Positif jadi aja ya, Bu ya? Ya, jadi 125 di tahap kedua kami cek, itu 85 positif. Tetapi yang bergejala ada 23. 23 bergejala. Gejalanya seperti apa, Bu? Gejalanya hampir semua itu di kulit. Jadi ada luka seperti koreng, kemudian di bagian tengahnya itu mengering berwarna hitam. Itu ciri khasnya antraks. Jadi bagian pinggirnya itu agak membengkak begitu dan tidak terasa sakit. Biasanya tidak sakit, tidak gatal. Dan itu yang paling banyak. Dan mereka yang positif antraks ini sendiri, Ibu, apakah karena memang mengkonsumsi daging kurban atau mengkonsumsi daging yang memang dimasak tidak matang begitu? Karena ini kejadian kan sebelum Idul Adha ya, kejadian pada awal bulan Juni sebenarnya kasus ini. Kemudian kami telusur tentu ke belakang dan juga pelacakan sampel tadi. Jadi dari hasil telusur kita memang dari yang kita periksa ini 125 ini semua terkait atau terpapar. Ada yang karena dia menyembelih dari ternak yang mati sakit, ada yang ikut membantu memotong-motong, ada yang ikut mengkonsumsi dari daging ternak yang mati karena sakit. Jadi artinya orang bisa terinfeksi antraks ini tidak hanya karena mengkonsumsi dagingnya ya, Bu ya, tapi ketika bersentuhan atau saat menyembelih juga bisa terpapar ya, Bu ya? Ya, ada 3 cara yang terjadi, bisa terjadi penularan antraks ke manusia ya. Yang pertama, sentuhan. Jadi, terutama kalau kita ada luka di kulit, kemudian tersentuh darah hewan yang mengandung antraks, itu bisa tertular. Yang kedua adalah antraks yang terjadi di saluran pencernaan, itu karena dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, itu penularan lewat udara, lewat respirasi atau lewat kita menghirup udara yang mengandung antraks. Ya,
Mungkin satu lagi terakhir Bu, ini kalau orang sudah terinfeksi antraks ini kemungkinan sembuhnya seperti apa dan cara pengobatannya seperti apa Bu? Ya, hampir sebagian besar ya, 90-95% itu gejala di kulit. Nah, kalau antraks kulit ini ketika kita dapat temukan segera, diobati dan obatnya ada tersedia, di puskesmas pun ada. Itu insya Allah sembuh. Jadi upaya kita justru menemukan segera apabila ada yang terpapar antraks. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi Irawati, Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul atas informasi Anda. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, sama-sama.